Coba bayangin ya, ada sebuah perusahaan yang kita kenal banget sama forklift-forklift canggihnya. Tiba-tiba perusahaan yang sama ini malah bertaruh besar-besaran di tambang batu bara. Nah, ini dia cerita yang mengejutkan tentang gimana sebuah bisnis bisa ganti identitas secara total. Oke, kita mulai dari sini. Di tengah-tengah kesibukan sebuah gudang. Forklift-forklift ini kan sebenarnya pahlawan yang jarang kelihatan di dunia logistik. Mereka ini, ya, denyut nadinya perdagangan yang bikin ekonomi kita terus jalan. Dan perusahaan di balik semua ini, itulah yang jadi inti pembahasan kita. Sebuah mesin logistik raksasa yang kerja di balik layar, mastiin semuanya beres dan lancar. Sekarang yuk kita kenalan lebih dekat sama tokoh utamanya. PT Sarana Mitra Luas, atau kalau di bursa saham, kodenya itu SMIL. Jadi siapa sih SMIL ini? Gampangnya, mereka itu salah satu pemain terbesar di bisnis penyewaan forklift se-Indonesia. Udah main di industri ini dari tahun 1996 loh. Jadi bukan pemain baru. Dan mereka nggak cuma nyewain mesin, tapi juga ngasih solusi lengkap buat ngatur alur barang. Terus seberapa besar operasinya? Gede banget. Armada mereka itu ada lebih dari 3.000 unit. Ini nunjukin betapa dominannya mereka di pasar. Nah, ini dia nih, wujud bisnis inti mereka selama ini. Jajaran forklift yang kayaknya nggak ada habisnya, yang jadi tulang punggung buat banyak banget industri di seluruh Indonesia. Tapi, SMIL ini nggak cuma diem di tempat. Mereka ngambil satu langkah strategis yang penting banget. Sebuah belokan tajam ke arah masa depan yang lebih ramah lingkungan. Disinilah perubahannya mulai kelihatan. Coba deh lihat datanya. Baru 5 bulan pertama di tahun 2024 aja, unit yang pakai listrik atau EV udah nyumbang 42% dari total pendapatan. Ini bukan lagi sekedar coba-coba, ini udah jadi bagian penting dari bisnis mereka. Dan ambisinya nggak berhenti di situ. Mereka punya target yang super jelas. Dalam 5 tahun ke depan, 75% atau 3/4 dari seluruh armada mereka harus udah pakai listrik. Keren kan? Ini sejalan banget sama tren dunia soal dekarbonisasi. Langkah ini bahkan dapat pengakuan dari para analis loh. Kutipan ini nunjukin kalau pasar itu ngelihat SMIL bukan cuma sebagai pengekor, tapi justru sebagai pelopor, sebagai pionir di teknologi EV untuk logistik. Oke, sampai sini ceritanya kayak lurus-lurus aja ya. Perusahaan logistik modern, fokus ke teknologi hijau, semuanya keren. Tapi, nah, disinilah ceritanya berbelok tajam ke arah yang sama sekali nggak kita duga. Pertanyaannya jadi begini. Gimana caranya perusahaan yang lagi getol-getolnya soal forklift listrik ini berencana buat naikin pendapatannya hampir 2 kali lipat? Dari mana uang sebesar itu bakal datang? Jawabannya, bikin kaget. Mereka terjun langsung ke pertambangan batu bara. Sebuah langkah yang, ya ampun, kayaknya berlawanan banget sama citra hijau yang lagi mereka bangun. Dan ini bukan proyek iseng-iseng ya. Target pendapatan dari bisnis baru ini aja mencapai 600 miliar rupiah di tahun 2026. Ini pertaruhan yang benar-benar ambisius. Oke, jadi gimana ceritanya perusahaan forklift bisa tiba-tiba main di dunia tambang? Nah, yuk kita bongkar strategi cerdas di baliknya. Kuncinya adalah mereka nggak sendirian. SMIL tetap fokus sama keahlian utamanya, nyediain alat-alat berat. Terus, buat operasional lapangannya, itu dipimpin sama Sarana Cipta Minerji atau SCM. Dan yang paling penting, mereka kerjasama dengan perusahaan yang udah punya izin usaha pertambangan. Jadi ini cara pinter buat masuk ke industri baru tanpa harus mulai dari nol. Proyeknya pun bukan proyek kecil-kecilan. Lokasinya di Sumatera Barat dengan target produksi awal yang udah gede banget. Dan potensinya bisa naik lebih dari 2 kali lipat. Plus kualitas batu baranya itu kelas tinggi, yang artinya harganya juga premium. Terus apa sih alasan dibaliknya? Nah, direktur utamanya sendiri, Pak Hadi Suhermin, ngejelasin kalau mereka lihat batu bara itu masih jadi pilar penting buat ketahanan energi nasional. Jadi mereka memposisikan diri bukan cuma sebagai penambang, tapi sebagai mitra strategis di rantai pasok energi Indonesia. Tentu aja, langkah sebesar ini nggak mungkin tanpa resiko. Laporan-laporan analis menyoroti 2 hal. Pertama, cuaca buruk yang bisa ganggu produksi. Kedua, risiko karena terlalu bergantung sama satu lokasi tambang aja. Ini faktor-faktor yang harus mereka kelola dengan super hati-hati. Jadi, kalau kita lihat semuanya, apa artinya ini? Artinya kita lagi menyaksikan lahirnya SMIL yang sama sekali baru. Sebuah transformasi dari yang tadinya pemain spesialis jadi raksasa dengan cakupan yang jauh lebih luas. Perubahannya benar-benar fundamental. SMIL yang dulu kita tahu fokusnya cuma di forklift, logistik, dan gudang, sekarang berubah jadi penyedia solusi energi dan logistik yang terintegrasi. Fokusnya meluas dari gudang sampai ke lokasi tambang.
Pada akhirnya strategi mereka itu kayak punya dua mesin pendorong. Mesin pertama, ya bisnis inti mereka yang makin hijau dan efisien dengan forklift listrik. Terus, mesin kedua, ini dia, lompatan besar ke sektor energi buat membuka keran pendapatan yang sama sekali baru dan masif. Nah, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Apakah Smil bisa sukses menyeimbangkan dua dunia yang kelihatannya bertolak belakang ini? Di satu sisi jadi pionir logistik hijau, di sisi lain menggali lebih dalam di dunia batubara. Jawabannya bakal nentuin masa depan perusahaan ini.